Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan sedulur-sedulur lewat channel ini. Semoga kita bisa silaturahmi langsung dan semoga apa yang saya share ini juga bermanfaat. Nah, kali ini juga karena efek pertanyaan dari sedulur-sedulur yang ada di WA. Jadi rata-rata tanya dan umpamanya saya jawab satu persatu juga karena kesibukan kadang juga nggak bisa. Jadi saya share lewat sini saja dulu, dan kalau ada pertanyaan tanya saja gitu. Nah, apa yang saya share ini itu temanya itu gacok perkutut lokal yang mau diikut sertakan dalam lomba gitu. Jadi kalau saya dan teman-teman itu ibaratnya gacokmu mana gitu. Nah, perkutut yang mau diikut sertakan dalam lomba ini teman-teman juga masih ada yang masih belum paham. Jadi ini saya jelaskan, yaitu pertama, teman-teman itu harus memilih perkutut yang sudah gacor atau sudah manggung ataupun sudah gayer. Itu satu, itu wajib. Karena apa? Yang dibawa di sana, di lokasi teman-teman itu rata-rata di rumahnya itu gacor semua, raju semua, sudah manggung semua. Kadang yang sudah gacor saja itu di sana itu lempem gitu atau didis. Paling enggak satu, bahwa perkutut, maksudnya pilih perkutut yang paling gacor, paling gayer di rumah gitu, paling rajin lah. Terus yang kedua itu pilih perkutut yang sudah yang fighter. Fighter itu dalam arti gini, umpamanya perkututnya sudah gacor, sudah rajin, paling enggak fighter. Jadi fighter contoh kecilnya, simpelnya seperti ini. Jadi umpamanya didekatkan dengan perkutut lain yang ada di rumah, itu kuar-kuar. Terus didekatin sama yang lain juga kuar-kuar. Nah, paling enggak seperti itu. Karena kadang itu banyak perkutut yang rajin tapi tidak fighter, nggak berani nguarin perkutut lain juga ada. Tapi paling enggak itu tadi yang kedua, fighter. Terus ketiga, perkutut itu kalau bisa itu bisa diajak komunikasi. Jadi ada komunikasi lah, komunikasi perkutut dan doronya pemilik. Rata-rata yang di lapangan seperti itu. Makanya di sertifikat perkutut itu ada nama perkutut, nama pemilik kan gitu. Terus selanjutnya itu jinak. Karena apa jinak? Gini, umpamanya masih gelabakan di bawah lomba, terus ketemu banyak orang, itu bisa stres, bisa berdarah dan sebagainya. Itu paling enggak yang saya anjurkan itu selain gacor, fighter, terus bisa dikomunikasi juga jinak itu bisa jumbo lalat atau sebagainya. Intinya tidak takut dengan manusia gitu. Belum digantang, belum dilombakan sudah berdarah. Jadinya perkututnya juga malas bunyi karena kesakitan. Meskipun ada perkutut yang giras gelabakan berdarah tetapi masih bunyi, itu juga paling enggak kalau model seperti itu saya pengecualian. Memang ada yang seperti itu gitu. Terus selanjutnya itu perkutut itu sehat dalam arti untuk yang dilombakan sehat itu pakannya terjamin. Jadi nggak sekedar pakan,
Mungkin teman-teman ada yang racikan atau ada yang bermerek itu, karena ketika dibawa lomba itu kondisi harus fit. Terus mungkin ada yang dikasih pel atau jamu. Terus selanjutnya itu jemur. Jemur itu menurut saya wajib. Karena apa? Ketika digantang dan perkutut itu nggak pernah dijemur di rumah, pasti rata-rata di lingkungan atau di TKP atau di arena lomba ketika digantung atau dikerek itu berjemur gitu. Terus selanjutnya itu perkutut itu mudah adaptasi. Jadi umpamanya sedulur-sedulur naruh di depan rumah rajin manggung, terus samping rumah pokoknya dipindah tempat itu tetap rajin bunyi. Nah seperti itu, jadi dia itu mudah adaptasi dengan lingkungan, meskipun ditaruh di rumahnya tetangga tetap rajin. Itu untuk pemilihan. Terus pemilihan perkututnya. Terus yang selanjutnya itu membawa perkutut itu dalam perjalanan. Jadi ada dua. Yang pertama itu bawa kotak box itu kecil, ada yang seperti itu, dan ada langsung disangkarnya juga ada yang seperti itu. Semuanya boleh. Untuk yang sangkar itu paling enggak dikasih kerodong. Nah, untuk yang dikasih kerodong itu paling enggak dibiasakan sebelum dibawa perjalanan. Mungkin pas di rumah itu biasakan kerodong gitu. Kalau kerodong itu paling enggak dia itu bisa tenang di perjalanannya. Berbeda ketika enggak ada kerodong, dia itu dibawa di perjalanan, melihat apa-apa, kadang melihat keramaian, dan dia itu bisa bingung gitu. Taruh bawah mobil, terus ketemu dengan banyak orang, jadi tidak stabil lah, mungkin tidak stabil atau bagaimana lah. Mungkin teman-teman bisa mengira-ngira. Kalau di kerodong kan meskipun goyang kan serasa masih di rumah gitu. Itu untuk yang sangkar itu paling enggak kerodongan, dan sebelum dikerodong itu harus dibiasakan dikerodong. Tuh. Nah, itu dalam perjalanan. Terus ketika di lokasi untuk yang kotak itu paling enggak langsung dikeluarkan gitu. Keluarkan, pindah sangkar. Terus pindah sangkar. Kalau yang sangkar ya biasa saja, langsung digantung. Setelah itu paginya paling enggak dijemur sedikit-sedikit lah. Ya intinya dijemur, dan ketika jemur juga harus dipantau dia itu bunyi apa tidak, terus sudah paling enggak mau makan, mau minum itu sudah aman. Nah, dan yang perlu diwaspadai, yang perlu ditakuti itu malah gini. Jadi ketika pagi sudah paling enggak dijemur, sudah makan, sudah minum, tetapi tidak bunyi, itu rata-rata untuk teman-teman dan saya sendiri itu pasti waspada, bingung, karena terindikasi umpamanya sebelum lomba tidak bersuara, dalam artian duduk ataupun bunyi-bunyi 2 kali 3 kali, itu perlu perlu waspada. Ini rata-rata itu kalau digantang itu tidak bunyi gitu. Rata-rata, tetapi juga ada yang bunyi. Karena gini, kadang masih di kerodong saja itu sudah bunyi, apalagi digantang. Lah ini sudah dijemur, sudah di kerodong tetapi enggak bunyi. Nah, itu
juga itu diwaspadai intinya gitulah. Paling enggak bunyi, itu menurut saya. Terus untuk tambahan sendiri itu untuk burung lomba diusahakan itu dilatih. Jadi teman-teman umpamanya ini sudah, terus ketika dalam lomba itu tidak bunyi, itu menurut saya sudah biasa. Tidak bunyi sudah biasa. Jadi rata-rata teman-teman yang ikut lomba perkutut itu sudah pernah merasakan seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya dilatih gitu. Di rumah rajin factor, terus di arena tidak mau bunyi, dan tidak seperti di rumah mungkin kesalahan teknis ketika membawanya, dalam artian di perjalanan juga bisa gitu. Intinya pelajari gitu. Untuk BPL yang tidak bunyi itu umpamanya sudah 2 atau 3, intinya ya satu, tanya sama teman-teman. Yang terakhir yang selanjutnya itu sabar gitu. Yang terakhir itu yang penting adalah silaturahmi. Itu menurut saya seperti itu. Karena pada dasarnya ketika saya ikut gandangan itu yang pertama adalah silaturahmi. Burung hanya sarana silaturahmi. Kalau toh burungnya juara, ya alhamdulillah gitu. Ini juga tergantung, kalau model seperti ini tergantung orangnya. Nggak silaturahmi juga nggak apa-apa, intinya niatnya saya gantang gitu. Itu kan niat awalnya sudah gantang, berbeda. Ya intinya tergantung niat. Dan saya ini tadi hanya share, dan apa yang saya share itu juga hasil diskusi dengan teman-teman dan yang lain. Paling enggak harus rajin gitu. Enggak, intinya perkutut buat lomba itu enggak hanya diberi makan, minum, sudah ada perawatannya khusus. Nah, perawatan khususnya ya seperti tadi. Begitu dulu, cukup dari saya. Umpamanya ada kurang, monggo ditambahi. Akhirul kalam, salam terang, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.